Setiap orang wataknya dua jenis kan? Turunan dari ayah dan dari ibu, ya. Dan ternyata memang Allah ilhamkan pada manusia kekufuran dan ketakwaan. Itulah ilmu, ya. Ilmu watak mengatakan kita punya watak masing-masing di sini, ada kekuatan dan kelemahannya. Ya. Dulu kita udah tes kan? Masih ingat nggak Ibu? Yang tesnya Ibu, kalau ada Ibu Vera minta bikin kita teater, Ibu mau pilih apa? Ingat nggak? Mau kasih sutradara, penulis skenario, atau penonton, atau artis? Ibu udah pilih kan? Masing-masing udah dapat 2 kan? Nah, itu ada kekuatan dan kelemahan di otak kita, Bu. Orang-orang yang pilih penulis skenario, ada kan? Itu di otaknya sempurna, ingin melakukan dengan saya. Semuanya rapi, teliti, detil. Itu kekuatannya. Cuman ada juga kelemahannya. Apa? Lama. Apalagi kalau belanja. Pasti mau sempurna, nggak mau yang kancingnya dedel, nggak mau yang benangnya kemana-mana. Tapi nyarinya di bakul sel. Namanya sel, itu udah semuanya goyang-goyang, Bu. Itu kelemahan orang yang berwatak penulis skenario. Makanya Ibu langsung pegang kepalanya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Takut SPG-nya sebel lihat Ibu. Ya Allah nih Ibu dikit-dikit, Mbak, nggak ada yang kancingnya nggak dedel. Lah Ibu nyarinya di sel. Iya kan? Nah, kemudian ya ada juga orang yang wataknya damai, bukan? Yang pilih penonton. Senang nggak Ibu penonton pilih? Nah, itu damai di sininya emang. Kekuatannya ada, kelemahannya ada. Kekuatannya apa? Jarang marah. Kelemahannya apa? Suka nunda-nunda. Kalau kepepet baru dah. Itu kelemahan. Memang sudah Allah ilhamkan, diproduksi di situ. Ya. Bahkan waktu itu kita sudah bahas watak dalam Islam itu ya termanifest atau terlihat di sahabat-sahabat Rasul, khususnya Khulafaur Rasyidin. Watak damai itu diibaratkan adalah watak Abu Bakar As-Siddiq. Watak sempurna, kayak Ibu tadi tuh, yang pencet odolnya dari bawah. Itu ya, ibaratkan wataknya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau tadi Ibu pilihnya sutradara, ya, itu diibaratkan wataknya Umar bin Khattab. Ada tadi Ibu yang pilih sutradara? Pasti mau nyuruh-nyuruh kan, ngatur. Dan mau cepat. Ya. Itu watak pemimpin Bu, bagus. Ya. Tapi kalau Ibu waktu itu pilihnya artis, itu dimanifestkan watak sahabat Ali bin Abu Thalib. Ali adalah watak yang orang selalu gembira, spontan. Makanya sejak kecil Nabi Muhammad ajak masuk Islam, dia iya, ayo. Masuk Islam yuk, ayo. Itu Ali bin Abu Thalib, sepupunya Rasulullah. Ya, Ali juga yang nanti menyelamatkan Rasulullah pada saat 7 pemuda kafir Quraisy mau bunuh Rasulullah, mau serang rumahnya. Ya, mungkin waktu itu rapat para sahabat, siapa yang mau jadi gantikan Nabi? Ali langsung angkat tangan, kan orang spontan. Saya. Masuklah di selimut. Barangkali nih secara populer, secara bebas, mungkin waktu di selimut baru Ali bersadar, kok gue ya? Gitu. Karena orang spontan. Dan Ali juga sangat lucu orangnya. Nah ya. Namun Rasulullah adalah manusia yang semua wataknya ada di sini. Kalau kita cuma 2, Bu. Nanti kita belajar dikit-dikit. Kenapa? Oleh lingkungan. Ibu tadi siapa Ibu yang tadi pilih artis? Ada nggak Ibu? Nggak apa-apa. Yang punya suami rapi dan seneng ya ngatur kopernya istri, nggak apa-apa Bu. Itu baik kok. Suami itu pasti seneng. Dia nggak apa-apa. Yang apa-apa siapa? Ibu mertua kita. Lihat anak lakinya rapiin. Mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita, sebagai suri toladan. Paham ya Bu? Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah juga. Umar bin Khattab, wataknya tetap Umar di sini. Orang tegas, orang yang ngatur. Ya, makanya kalau kita baca sirahnya sahabat, ya, Umar itu waktu mau cium Hajar Aswad, sebelum cium dimarahin tuh batu. Batu, ini kalau bukan Nabi cium, gua nggak mau cium lu. Kalimat bebasnya gitulah. Ya, paham ya Bu? Cuman dia harus ngikutin apa yang Nabi lakukan. Nah, kita juga berusaha untuk itu, makanya kita setiap hari taklim, setiap hari buka hadis, kita mencoba untuk apa yang Rasulullah lakukan. Tinggal nanti kita budayakan, mana yang budaya, mana yang memang Rasulullah himbau, mana yang sunnahnya, mana yang diwajibkan. Ya, kayak gitu ya Bu. Nah, ilmu itu semua di otak kita masuk yang paling depan Ibu. Pegang dulu dahinya Bu. Nah, di balik dahi Ibu ada ini namanya prefrontal cortex tuh Bu. Isinya untuk tempat-tempat ajaran kebaikan. Ada di situ Bu. Ya.
Ah, tuh. Apa bedanya ibu-ibu yang rajin talim dan tidak talim? Otak prefrontalnya yang rajin talim pelan-pelan mulai terisi. Nggak penuh-penuh Bu Aisyah? Enggak. Nggak bakal penuh. Maka ibu nggak apa-apa. Hari 7 hari ibu 10 kali talim nggak apa-apa. Orang itu nggak sampai penuh. Kok tahu Bu Aisyah itu nggak penuh-penuh? Ada penelitiannya Bu. Ya. Orang diberi umur 100 tahun oleh Allah, kalaupun rajin ngaji, isinya itu baru 70% penuhnya, masih ada 30% Bu. Ibu ada yang 100 tahun? Mau nggak 100 tahun? Nggak mau? Kalau gitu pasnya mau berapa Ibu? Kalau saya insya Allah mau, yang penting selalu ngaji. Ya, saya sekarang 50 tahun, berarti kalau 100 tahun 70%, kalau 50 tahun berarti 35% kan? Berarti ya belum sampai juga 30% tuh. Makanya ngaji terus ya, supaya isi. Ibu-ibu yang nggak ngaji, sama sekali nggak ngaji, sama sekali nggak baca buku, sama sekali nggak lihat YouTube, ya bisa kosong nih Bu. Rugi kalau kosong. Ya, kosong. Sampai sini bisa paham ya Bu? Nah, dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah engkau diangkat jadi nabi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ketika Adam masih antara roh dan raga." Itu Muhammad sudah diangkat jadi nabi. Mengapa redaksi hadis ini bukan diangkat menjadi rasul ya? Jawabannya adalah karena beliau sejak dulu adalah nabi yang diberitahu oleh Allah tentang Al-Quran dan diajarkan kepadanya. Baru nanti menjadi seorang rasul atau utusan setelah hidup di Mekah. Ya Bu? Paham ya? Ini ada kalimat yang diberitahu oleh Allah tentang Al-Quran dan diajarkan kepadanya. Artinya apa? Secara ilmu neuroscience ya, menganalisa bahwa ya, Allahu a'lam bishawab ya, tapi kami mencoba menganalisa. Kalau tadi Allah bilang mengajarkan Muhammad SAW pada saat beliau jadi nabi. Kapan jadi nabinya tadi? Pada saat apa? Adam masih antara di roh dan raganya. Berarti otak Rasulullah isinya sudah semua Al-Quran. Itu yang membedakan kita. Kita umatnya harus terus pelajari. Jadi Al-Quran lagi belum dibawa oleh Jibril ya pada Muhammad, yaitu Iqra itu sebetulnya di otak Rasulullah sudah Quran semua. Makanya Muhammad adalah makhluk sempurna. Kalau ada yang bilang Muhammad manusia biasa, maksudnya manusia biasa, Ibu, itu yang jelek-jelek nggak ada masuk situ. Tapi di mana? Di belakangnya. Ini namanya frontalis. Paham ya Bu? Kalau ibu disakiti oleh seseorang, ya, dikhianati, diabaikan, itu programnya, memorinya masuk yang di frontalis. Ya Bu? Bu Aisyah, yang dikasih hijau ini apa? Ini otak program emosi. Ibu pernah marah? Programnya di sini. Ibu pernah sedih? Sudah ada di kepala kita. Ibu pernah putus asa, apati gitu? Gua nggak, itu ada di sini. Ibu pernah ya bangga? Bangga ya? Ada di sini. Kita bangga boleh Bu, yang nggak boleh membangga-banggakan.